Halo Sobat Kopsos, kita berjumpa kembali dalam program Lentera Saki 2025. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, Romo Yos Bintoro. Selamat datang Romo Yos. Tapi saya nggak bawa telur karena istimewa biasanya. Oh iya, harusnya pakai telur. Telurnya 5 Romo, pakai telur bebek. Martabak dong. Iya. Selamat pagi Kang Stefanus. Ya, terima kasih atas kedatangan Romo Yos. Nah, Romo Yos ini adalah perwakilan dari Keuskupan TNI Polri. Wah, ini baru dengar nih Romo. Di Sagi itu sebetulnya ada 38 keuskupan teritorial dan 1 keuskupan TNI Polri. Nah, saya pengen tahu sedikit nih, apa itu keuskupan TNI Polri? Ceritanya sebetulnya sangat panjang. Ya. Tapi semoga bisa saya kecilkan, saya pendekkan, saya persingkat. Mengingat sebetulnya keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI Polri tepatnya begitu untuk membahasakan Ordinariatus Castrensis Indonesia. Ordinariat itu adalah keuskupan, Castrensis adalah militer, dan Indonesia adalah tempat di mana Ordinariatus Castrensis itu ada. Kita sudah eksis sejak bulan dari Paus Pius ke-12 yang tertanggal tanggal 25 Desember 1949. Jadi kalau dihitung dari sekarang ke belakang itu sudah 75 tahun. Wah, udah lama istimewa sekali ya. Betul. Istimewa ini. Dan dulu Bula itu dihadirkan oleh Paus Pius ke-12 karena surat-surat yang disampaikan oleh Uskup Pribumi pertama Indonesia pada saat itu Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY. Nah, dia juga disebut bukan hanya Uskup Pribumi pertama tetapi Uskup Revolusioner. Itu menurut bukunya Romo Budi Subanar. Ya, kenapa revolusioner? Karena dialah yang menggagas pertama-tama memperlihatkan bahwa ini di Indonesia Katolik bukan hanya gereja Katolik yang berada di Indonesia, artinya dari Eropa dibawa ke tanah air. Tetapi gereja Indonesia dalam gereja Katolik Indonesia itu ya berdirinya berangkat dari semangat pembumian kekatolikan di dalam Nusantara. Ya, sebenarnya yang resmi ada baptisan kan sejak Romo Simon Fas tahun 1534 kalau tidak salah di Tobelo. Ya. Itu baptisan pertama Nusantara. Tapi kan karena ada perselisihan antara Portugis dan Belanda dan Portugis kalah yang membawa Katolisitas ya, lalu 2 abad ya setelah abad 16-17 ya itu tidak ada Katolik di bumi Indonesia. Baru 18 ya masuk lagi karena VOC dibubarkan lalu di take over langsung oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1806 yang kemarin juga di dalam sidang Saki itu hadir 2 pastor Nelson dan Princeton itu di Batavia. Dalam perjalanan selanjutnya muncullah seorang Van Lith, ini tidak terlepas dari Romo Van Lith SY yang dia lalu menanamkan nilai-nilai kekatolikan lewat pendidikan. Dan pendidikan ini umum karena membuat SPG yang tidak hanya untuk Katolik tapi siapapun. Tapi lalu orang tertarik untuk menjadi Katolik. Antara lain Sugio Pranoto. Dan Sugio Pranoto itu sangat terinspirasi oleh gurunya Romo Van Lith yang menghadirkan kekatolikan dalam semangat perjuangan bangsa gitu ya, karena tulisannya Romo Van Lith yang sangat berkesan, apalagi beliau itu oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah itu diminta untuk menjadi Volksraad, wakil rakyat, padahal orang Belanda tetapi sangat Indonesianis karena tulisannya yang sangat provokator pada saat itu, provokatif dengan mengatakan kalau saya ada persoalan antara Hindia Belanda ya atau Belanda dengan Bumi Putra, saya sebagai pastor berdiri di tengah. Tetapi ketika ada konflik, saya harus berpihak dan saya akan berpihak ke Indonesia gitu. Mantap. Itu dikatakan oleh Romo Van Lith karena disitulah sebetulnya genuinitas ya, keaslian dari
perjuangan roh, dan itu kemudian menjadi kekuatan dari orang-orang yang menjadi Katolik. Karena Katolik itu lalu punya alasan historis yang sangat kuat, yaitu cinta akan tanah air. Kita lihat dari sejarah di mana Kongres Pemuda itu Young Catholic Bond itu ikut juga menginisiasi terjadinya Sumpah Pemuda yang tanggal 27 Oktober 1928 itu diadakan pertama-tama di Gedung Pemuda yang kemudian ada di sampingnya Gereja Katedral. Ya, itu menjadi suatu catatan historis, dan itulah kemudian yang ketika Indonesia merdeka, lalu Uskup Sugio Pranoto yang sudah ditunjuk oleh Tata Suci sejak 1941 menjadi administrator apostolik di Semarang, itu lalu terus aktif untuk menyuarakan kedaulatan dan juga kekuatan kemerdekaan ya. Maka Vatikan sebagai sebuah institusi setingkat negara, Holy See, ya, Tata Suci Vatikan itu mengakui kedaulatan Republik Indonesia dari negara-negara Eropa yang pertama. Oh, yang pertama yang malah. Pertama di Eropa. Ya. Jadi itu terjadi pada tanggal 6 Juli 1947. Ya. Jadi sedikit agak panjang nih. Nah, lalu setelah itu muncul kan tokoh-tokoh pahlawan Katolik yang nasional yang dari Angkatan Udara dulu gitu. Maka ya nggak salah juga secara historis, saya juga lalu menjadi Angkatan Udara, pastor militer organik pertama Indonesia yang masuk di tubuh TNI. Yang pertama juga Angkatan Udara, karena pahlawan nasionalnya juga dari Angkatan Udara yang pertama tahun 1947 tanggal 29 Juli. Nah, itulah perjalanan yang kemudian ketika Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tanggal 3 November 49 mendirikan unit pelayanan rohani. Nah, di situ lalu Monsignor Sugio Pranoto menulis surat untuk bisa ada satu unit rohani yang khas Indonesia. Lalu kemudian diteruskan oleh Vatikan untuk mengangkat Monsignor Albertus Sugio Pranoto menjadi uskup militer pertama Indonesia. Nah, itu disebut namanya Vicariat Castrensis. Vicariat itu sedikit di bawahnya ordinariat, karena memang dulu itu namanya Vicariat karena prelat castrensis itu ada di dalam hukum kanonik gereja sejak 1917. Sehingga kita melihat bahwa Gereja Katolik Indonesia itu sudah sudah eksis itu, dan juga mengawal cinta akan tanah air sejak awal itu sudah nampak gaungnya. Sudah nampak gaungnya, dan ya kita boleh berbangga bahwa sekarang ini di seluruh dunia hanya ada 37 ordinariat castrensis, dan Indonesia itu adalah urutan yang ke-6 paling tua. Ke-6 paling tua. Iya, jadi jadi tidak semua negara punya. Tidak, di Asia aja hanya ada 3 ya. Pertama Indonesia paling tua, lalu setelah itu 1950 baru Filipina. Baru setelah tahun 80-an itu baru Korea Selatan. Itu di Asia aja hanya 3, lainnya tidak ada. Ya. Nah, lalu itulah alasan-alasan historik, tapi sekaligus juga simbolik ya. Simboliknya itu kan karena kita minoritas. Iya. Tetapi kemudian di dalam perjalanan selanjutnya kita punya 5 pahlawan nasional dari Angkatan Udara, lalu Angkatan Darat itu Pak Slamet Riyadi. Dengan Udara itu Yosudarso. Bukan. Agustinus Adi Sucipto. Ya. Lalu yang kedua itu adalah Brigadir Jenderal Anumerta ya sudah Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi. Lalu yang ketiga Yosudarso tahun 61 di Laut Arafuru. Itu orang kedua dari Angkatan Laut, bahkan dia gugur di Laut Arafuru. Lalu yang keempat itu Mbah Uskupnya, Uskup Sugio Pranoto hanya dalam berapa hari sudah diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi pahlawan nasional dan dimakamkan di Giri Tunggal di Semarang. Sangat luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima itu kepolisian. Karel Satsuitubun sebagai pahlawan revolusi. Katolik. Jadi secara simbolik orang Katolik itu punya daya juang, resilience juga untuk pertama-tama ya pro ecclesia et patria, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu yang juga digelorakan oleh
eh, Monsinyur Sugio Pranoto. Lalu selanjutnya memang ada kekasan bahwa perjalanan kita itu setelah kemudian oleh Paus Yohanes Paulus II seluruh dunia itu dikukuhkan dari vikariat menjadi ordinariat itu tanggal 21 Juni 1986 dengan menghadirkan surat apostolik dari Bapak Yohanes Paulus II, namanya itu Spiritualitum Milite Curae, Militum Curae, ya, Spiritualita Militum Curae, SMC. Di situ mengatur sebetulnya pertama tugasnya itu adalah untuk menghantar jiwa-jiwa para tentara yang ada di dalam situasi yang tidak normal itu ke dalam jalan untuk bisa sampai pada kemenangan rohani gitu ya. Jadi pertama-tama ya untuk mengembalakan jiwa-jiwa orang beriman yang berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu kan, sebetulnya tidak dalam keadaan yang sebagaimana biasa. Suasana perang itu harus juga dimenangkan spiritual. Maka sebetulnya sudah sejak awal kalaupun pastor-pastor diturunkan dia tidak angkat senjata. Tetapi dia datang untuk bisa memberikan layanan rohani. Dan itu dalam Perang Dunia Kedua sudah nampak peran dari pastor-pastor militer itu. Dia tidak angkat senjata. Dia memang pakai pakaian uniform militer, tetapi tidak punya senjata. Nah, lalu baru setelah Perang Dunia Kedua ada hukum humaniter atau statut konferensi Jenewa itu, hukum perang itu mengatur bahwa ada dalam militer itu kombatan dan non kombatan. Dan disebutkan non kombatan itu rohaniwan, dokter, sama tenaga psikolog, tenaga kejiwaan. Mereka tidak boleh menembak dan ditembak, ada itu klausulnya. Sehingga sebetulnya kita bukan sebagai tentara yang rohaniwan, bukan killed or to be killed gitu ya, tetapi ya kita tetap mengemban tugas. Walaupun itu terjun langsung ya di dalam medan. Ya itu rohaniwan. Jadi bahkan yang diterjunkan di Normandia Utara waktu perang Amerika masuk ke Eropa itu malah para pastor-pastor. Jadi pertama itu yang disebut chaplain, itu pastor kapelan, itu adalah pastor rohaniwan Katolik. Nah sekarang chaplain dipakai orang Protestan, Muslim, gitu kan, betul. Dan mereka angkat senjata gitu. Saya bilang ini betul. Karena ya waktu saya ke Malaysia itu juga lihat loh kok Anda kami angkat senjata, kami kan pasukan gitu. Oh gitu. Saya juga ya sedikit usil itu. Enggak ini tuh Statuta Roma atau Statuta Roma itu hukum humaniter ya. Ini dari baca dia kaget juga gitu ya. Tapi aturan kami silahkan. Ya. Tapi sebetulnya udah diatur sama internasional bahwa para rohaniwan yang kemudian disebut chaplain itu bahasanya dari kita sejak ini saya buat bukunya supaya nanti juga tahu bahwa secara komprehensif ya Ordinariatus Castrensis Indonesia atau Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Itu supaya lebih bisa dipahami secara komprehensif. Jadi awal mulanya kenapa kok ada pelayanan itu sejak awal mula. Sejak abad-abad awal, lalu ada perang dan sebagainya. Lalu ada di dalam kitab suci kan? Kitab suci kan ada ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu kata seorang perwira. Oh, itu kata-kata seorang perwira. Seorang perwira yang minta supaya anak buahnya bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Iya, betul. Lah seorang prajurit pun juga ketika melihat Tuhan Yesus juga punya iman, sungguh orang ini adalah putra Allah. Dengan cara demikian. Jadi tentara-tentara itu pada zaman Yesus Kristus saja sudah mendapatkan perhatian oleh Yohanes Pembaptis waktu memberikan wejangannya gitu kan. Kamu tentara-tentara cukupkanlah dengan gajimu kan begitu. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya tentara itu bukan orang yang disepelekan, disisihkan, tetapi ada selalu juga di dalam kitab suci dan juga dalam tradisi gereja. Martinus misalnya, dia seorang orang Jerman yang tadinya dia tidak beragama, tapi ketika itu dia ikut Tuhan Yesus, menjadi Kristiani, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Lalu ketika ada orang yang kedinginan, dia tanggalkan pakaian kebesaran keperwiraannya, mantolnya itu untuk orang miskin. Dan kata-kata yang terkenal
ya ketika lalu mau diambil asetnya gereja oleh Romawi, oleh Kaisar, dia mengatakan, dan dia mengumpulkan dulu orang-orang miskin, dan Mhm. dia mengatakan, inilah sebetulnya hartanya gereja, Mhm. yaitu Santo Martinus. Ya. Ya, lalu itu ya kemudian kenapa ada PGDP, apa namanya, pengurus paroki Dana Papa, PGDP. Jadi yayasan gereja semua itu ada tulisan Dana Papa kaum miskin gitu kan. Itu Ah. karena gereja itu sebetulnya adalah Mhm. for the pure, untuk Ya. orang-orang miskin gitu. Itu kan juga dari seorang militer. Dalam sejarah selanjutnya ada Yohanes Capestrano ya, yang menjadi pelindung dari pastor militer di seluruh dunia. Itu sudah abad pertengahan. Hmm. Jadi sebenarnya sejarahnya itu ada di sini semua. Ini bukunya bisa didapat juga, Rom? Pasti akan kita siapkan. Jadi Oh, semoga nanti bisa kita, siapa tahu kan ya ada yang ingin juga betul, di membaca lebih. Obor Iya. atau di Canisius gitu ya. Mhm. Semoga Mhm. nanti bisa Iya. dan juga sudah mendapatkan pengukuhan dari sambutan dari selain Pak Purnomo Yuskiantoro, Hmm. itu Menteri Pertahanan pada zamannya. Mhm. Lalu juga ada dari Panglima TNI Bapak Agus eh, Bapak Agus eh, Bapak Agus Subianto, lalu juga ya Jenderal Agus Subianto, lalu juga dari Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo. Ya, jadi lengkap semua dan dengan Bapak Kardinal selaku Uskup TNI Polri yang keempat. Ya, Jadi Bapak sekarang itu Bapak yang uskupnya adalah Ignatius Ignatius Kardinal Kardinal Suaryo Suaryo. sebagai Uskup TNI Polri Ya. yang keempat. Lalu Romo Yos adalah Vikaris Saya wakil Jenderalnya. uskupnya ya. Ya. Dan yang menarik mungkin saya bisa sampaikan bahwa yang pertama peletak itu ya tentunya Monsinyur Sugio Pranoto. Kekasannya adalah gereja ini bukan hanya sekedar kategorial untuk di militer, tetapi kemudian dihidupkan ketika AMN ada, Akademi Militer Nasional, yang kemudian menjadi Akmil. Mhm. Itu dibuat gereja Pancarga. Dan itu gereja yang sekaligus teritorial tapi sekaligus kategorial. Di situ pertama sebenarnya. Ya sempat hilang jejaknya karena pastor-pastor tituler juga kemudian di scrap ya oleh ABRI pada saat itu tahun 83, sehingga harus dirintis dalam perjalanan. Nah, sekarang kita mulai juga menghidupkan ya gereja-gereja yang dimungkinkan untuk menghadirkan teritorial tapi sekaligus kategorial dan sebaliknya. Itu ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua adalah gereja yang di Indonesia ini sebagai gereja militer, tetapi kok ada Polri-nya. Di luar negeri nggak ada. Karena tidak bersatu. Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri di semua negara ya. Apalagi di Eropa. Di Indonesia karena dulu Polri masuk angkatan perang. Lalu masuk ABRI. Nah, ketika sudah dipisahkan setelah reformasi, ya polisi pingin tetap bareng ya, sehingga secara institusional berbeda, sudah beda di bawah sendiri ya. Tetapi secara semangat lah kita tetap bersatu, maka Keuskupan TNI Polri juga menjadi fasilitas ya, memfasilitasi kebersamaan antara TNI dan Polri. Dan juga di dalam kegiatan-kegiatan kan tetap TNI Polri sebagai pasukan yang membawa senjata itu disatukan ya dalam beberapa operasi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita punya macam-macam pelayan ya. Di samping ada uskup ya kan, uskup punya bawahan yaitu pastor, tadinya tituler. Tapi tituler dihapus, lalu ada PNS. Tapi PNS juga tidak dilanjutkan karena kurang memberikan pelayanan yang bisa lebih luas. Maka dicobalah yang tahun pertama itu saya 96 sebagai pastor yang organik militer aktif gitu lewat pendidikan awal pembentukan. Dan memang ada koridornya lewat PAPK, perwira sarjana. Perwira karya lulusan sarjana. Gitu. Juga kemudian di polisi ada SIPSS, Sekolah Instruktur Polisi lulusan sarjana atau asal sarjana itu. SIPSS itu ya. Jadi dimungkinkan kalau kita itu lalu Andi seperti saya ini itu karena talent scouting, permintaan khusus dari Mabes TNI. Kalau yang di polisi itu ada rekrutmen progresif gitu. Jadi
dia diminta karena punya profesi yang khusus yang dibutuhkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, inilah yang sebetulnya kita siapkan. Meskipun sampai sekarang kita masih berjuang supaya baik pengadaan pastur militer yang tidak mudah karena juga pelajar kualifikasi itu masuk di dalam talent scoutingnya Angkatan Bersenjata atau TNI, dan nanti di polisi itu juga sesuai juga dengan repro, Ya. rekrutmen progresif itu. Ya, begitu panjang sejarahnya dan juga sudah cukup lama berdirinya. Lalu kemudian dengan kembali lagi ke Saki ini kan sudah yang kelima. Dan tahun ini 2025 Keuskupan TNI Polri ini adalah yang pertama kali ikut di dalam Saki ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dimaknai dengan keikutsertaan ini? Kami sendiri sebagai sebuah entitas Ya. keuskupan, itu baru ketika saya yang masih di Jogja pada tahun 2018 itu ditugaskan ke Jakarta langsung Panglima dengan permintaan khusus kepada Bapak Uskup, Bapak Kardinal ya. Ketika melaksanakan audiensi. Beliau sendiri meminta supaya Romo Yos bisa dipindahkan di Jakarta. Waktu itu saya di Jogja di Akademi Angkatan Udara, sudah kurang lebih 22 tahun saya berkarya di sana sebagai perwira rohani, sebagai staf khusus dan juga sebagai dosen. Tapi sekaligus saya membuat juga pola yang sama seperti di Akademi Militer. Ya, ada paroki yang baik kategorial saya layani, tetapi juga teritorial saya hidupi. Ya. Jadi teritorial kategorial. Ya, dan diterima oleh dua uskup, Uskup Agung Semarang pada saat itu Bapak Uskup Haryo, dan juga Uskup TNI Polri pada saat itu Kardinal Darmo Atmojo. Nah, saya mendapatkan kekuatan, tapi sekaligus juga tugas ya, tanggung jawab ya, seperti tema Ekarci hari ini ya, tema bacaan hari ini. Kita diberi tanggung jawab kepada gereja. Nah, itulah bukan hanya sekedar taat, tapi harus ada tanggung jawab untuk memperkembangkan. Nah, saya lihat yang ternyata sampai ini tuh belum, itu adalah tata kelola. Baru ketika saya di Jakarta, lalu ditunjuk oleh Bapak Kardinal sebagai wakil beliau, kan saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Ya paling pokok, belum ada tata kelola, belum ada DKP. Kalau keuskupan itu ada DKP, Dewan Karya Pastoral. Betul. Belum ada rujukannya yang disebut direktorium atau arah dasar, seperti itu, statuta. Belum ada. Lalu saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah, karena saya sudah di dalam, saya tahu nih, ini jenderal-jenderal bagus nih, pemikiran-pemikiran yang Katolik ya. Saya ajaklah mereka, bikinlah namanya DKP. Lalu mulai muncul Dewan Karya Pastoral. Lalu tugas pertama apa? Merumuskan aturan mainnya kita. Supaya nanti kita tidak merasa di atasnya keuskupan yang lain. Betul. Tetapi juga tidak di bawah. Jadi kita setara. Gitu, pelan-pelan kita buat. Lalu kita juga hidupkan itu pelayanan kepengurusan ordinariatus castrensis tingkat wilayah. Masing-masing keuskupan kita kunjungi, kita sambangi. Sama seperti Tuhan Yesus yang lewat Galilea gitu kan, atau Saki sekarang arahnya periferial gitu ya. Jadi kita jangan yang ke pusat dulu lah, banyak orang-orang yang di pinggiran itu membutuhkan perhatian, sapaan gitu kan. Nah, kita melakukan itu sehingga kita lalu menghidupi sampai sekarang sudah ada 18 keuskupan yang menerima kehadiran kepengurusan OCI tingkat wilayah masing-masing keuskupan di 18 keuskupan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita sudah mulai mensosialisasi sambil kita menyusun buku yang komprehensif ya tentang sejarah, kemudian juga kekasan OCI yang ada di Indonesia, spiritualitasnya semacam apa, kemudian juga orang-orangnya tentu siapa saja, termasuk rohkat yang katekis. Kita juga tuliskan, meskipun kan ini kan katekis itu kan tetap miliknya TNI dan Polri, tetapi kita juga perlu untuk bisa menyampaikan dengan beraudiensi kepada pihak TNI dan Polri baik di pusat maupun di wilayah untuk bisa berkolaborasi. Karena sejatinya kita belum punya yang namanya MOU sampai sekarang. Sampai sekarang belum.
itu ya kita nggak mau mengatakan itu kesalahan sejarah, yang pasti ada kealpaan atau ya pada saat dulu perang dan sebagainya. Lalu yang kayak gini yang menjadi fundamental Iya, belum dulu itu gitu. nggak di Nah, ini ya, ketika nggak ada dipikir. saya di dalam kan, Baru kepikir. ya kan secara struktur harus Ada, ada, iya, supaya ya kan? kuat kan? Supaya kuat. Maka kemudian harus ada dasar strukturnya. Mhm. Nah, ketika kita sudah bikin namanya tadi direktorium, kemudian ada kepengurusan gitu kan dengan perbedaan yang macam-macam kita satukan visi. Nah, mulai kita berjalan nih. Hmm. Lalu ada program-programnya gitu. Nah, lalu program-programnya kita juga mulai kerjasama juga dengan KWI. Jadi Aha. kita mendapatkan tempat baru tahun ini, Januari 2025, tepat 75 tahun usianya Keuskupan ini, Iya. yang lalu dari tadi vikariat menjadi ordinariat, jadi setingkat keuskupan sejak tahun 87. Mhm. Ulangi 86. Nah, lalu pada saat itu adalah uskup yang ketiga, Dharma Atmojo itu mulai berpikir. Jadi saya sebetulnya ini hasil dari dua uskup, yang pertama peletak dari tadi, Iya. yang saya dapatkan dari sejarah Monsinyur Sugio Pranoto, alasan historik dan simbolik. Mhm. Lalu kemudian harus ada struktur dan sistem yang harus disiapkan. Maka kemudian dicoba, PNS gak berhasil, lalu organik seperti saya. Nah, organik seperti saya punya tanggung jawab tadi. Mhm. Gimana caranya memperkembangkan iman Katolik dan dalam struktur gereja di bawah kepengurusan hierarki yang mampu untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan di lingkungan TNI dan Polri sebagai pelayan bagi umat Katolik. Mhm. Itu yang kita kerjakan. Jadi baru 6 tahun lah Baru 6 tahun kita ini. baru ada Mulai strukturnya. strukturnya Oleh bagus. karenanya kenapa Baru Sagi boleh ya ikut. sebenarnya kan ya kalaupun ada COVID gitu sebenarnya ini menjadi blessing in Iya, disguise gitu iya. ya. Dimana kita sekarang ini pas muncul sudah dengan kurang lebih rapih lah untuk Iya. dia buat tata kelola, lalu diundang sebagai peserta yang pertama kali hadir dalam Keuskupan TNI Polri. Maka agak membuat orang itu, apa ini gitu kan. Iya, iya Tapi betul. inilah yang sebenarnya kita siapkan. Kita sudah siapkan sosialisasinya lewat buku, nanti lewat website, lewat YouTube, dan Ya. juga memanfaatkan media-media sosial itu. Ya, Saki ini kan punya tema adalah berjalan bersama, sinodalitas. Nah, di TNI Polri ini juga kita pengen tahu nih, bagaimana caranya kita membina berjalan bersama. Sementara TNI Polri itu punya tugas dan fungsi yang berbeda. Gitu. Nah, bagaimana caranya ini supaya bisa berjalan bersama? Sebelum bagaimana caranya kan kita membuat peta ya. Ada peta jalan. Jadi sinodalitas ini juga sebagaimana Saki ini kan kita sama-sama membuat rangkah bersama yang berjalan seiring. Jadi kita harus punya nih pemahaman yang sama. Kita harus tahu data-data. Itu pertama kan, tata kelolanya dulu. Lalu habis dari tata kelola kita punya data. Tadi tanya berapa sih umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Iya. Itu pun yang ditanyakan oleh Tahta Suci Vatikan yang sampai sebelum saya belum bisa dijawab. Oh, karena nggak ada data yang Nggak ada akurat, data yang bisa sekarang ketika mengumpulkan saya itu ya kan. sekarang paling tidak ini personal ya. Ini kan personalnya kan ada data di masing-masing personalia. Angkatan maupun polisi yang paling banyak ternyata polisi. Seluruh Indonesia ada 12.000 sekian. Tepatnya ya 12.000 ya. Saya pakai angka itunya ya, 12.000 sekian. Lalu yang kedua adalah angkatan darat 10.000 sekian. Lalu angkatan laut 1.800 sekian. Angkatan udara 1.400 sekian. Jadi itu. Tapi ini kan sebenarnya yang ditanya bukan hanya personilnya, tapi keluarganya, karena dari Tata Suci Vatikan, Tata Suci Vatikan itu baptisannya berapa dan sebagainya begitu. Itu kita juga tidak punya data. Kalau punya data nanti duplikasi antara datanya dari keuskupan, dari paroki-paroki yang teritorial dengan yang kategorial kita. Gitu. Itu yang nanti kita juga nanti ke depan dalam jalan bersama data ini harus kita sinkronkan. Iya. Jadi mau nggak mau yang namanya keluarga TNI Polri itu punya dua warga negara gereja, yaitu warga negara dari keuskupan paroki mana dan warga negara dari OCI. Iya, OCI. Karena kita juga bicara soal keluarga kan. Iya. Karena keluarga itu bisa ada suami, ada istri, bisa suami istrinya ikut dari tentara gitu kan, atau jadi polisi gitu kan. Jadi ini kita harus benar-benar mampu untuk bisa nanti dalam sistem komputasinya itu untuk
mendapatkan data-data seperti itu baru yang organik ya, Aha, dengan PNS-nya yang iya. belum yang nanti purnawirawan. Purnawirawan di dalam tugasnya TNI Polri itu masih termasuk tugas pelayanan rohani. Misalnya mereka sampai pada kematian, dimakamkan itu yang tetap dengan upacara militer, ya kan? Mhm. Itu seperti Romo Suto kemarin, dia sudah purnawirawan, sudah orang tidak anggap, bisa jadi. Tapi kami berjuang yang ada di dalam. Beliau ini dulu pastor di tentara, makamkan secara militer, secara terhormat seperti itu. Sehingga memang ini yang menjadi satu Iya. tanda bahwa eh, kita juga mau memberikan pelayanan-pelayanan macam itu. Jadi yang kedua adalah adanya setelah tata kelola ya, Iya. ada data. Dari data lalu kita melihat yang ketiga itu tantangan-tantangan. Nah, inilah yang hari ini Kamis tanggal 6 6. November Iya. mau dirumuskan. Kita mau RTL kan? Iya, betul, Rencana betul. rencana tindak lanjut. Tindak. Itulah yang sebenarnya kita. Misalnya soal Papua. Kan kemarin kita bisa memungkinkan untuk memediasi ya situasi itu dari Gereja Katolik dan juga Keuskupan Matkul TNI Polri. Bahwa ternyata kan TNI Polri kan juga punya tugas yang perlu juga didampingi oleh kita yang di dalam. Iya, betul, Nah, itu betul, kan betul. seperti ini, itu Betul. seperti itu. Lalu soal tanah. Soal pendirian gereja, ya kan? Hambatan-hambatan SK 2 menteri. Lalu yang ketiga, ini yang sudah kelihatan nih dalam hasil-hasil Saki. Ketiga, kita kan juga masih ada soal dehumanisasi, di mana soal tenaga kerja, TKW, Iya. terutama di kantong-kantong kemiskinan, Iya, di betul. Pontianak, di Tanjung Selor, di Kupang, bahkan tiba-tiba lalu ada jenazah, kok TKW Katolik ya. Iya. Nah ini kan sebetulnya dan tidak dimanusiakan. Iya, perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Lalu saya mengatakan toksit masyarakat dewasa ini, LGBT, gitu ya. Lalu juga terorisme, gitu ya. Ini kan juga dekat dengan tugas-tugas kami di lingkungan TNI Polri. Iya, iya. Nah, sehingga ketika kami diundang dan mau berjalan bareng, ya dengan situasi-situasi macam ini, kita mau berjalan menuju masyarakat yang damai, mungkin saya tambahkan dan sejahtera. Iya, tepat. Karena tepat kan itu. juga kalau kita bilang cinta tanah air, saya selalu ingat apa yang diutarakan oleh Muhammad Hatta pada saat sidang Jokuritsu Junbicho Sakai, itu sidang BPUPK ya, Badan Penyelidik Kesiapan untuk Kemerdekaan gitu kan. Dia mengatakan lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman ya Katolik ya, yang digelorakan pada saat tanggal 28 Oktober itu kan. Stansa kedua, marilah kita, itulah tujuannya, marilah kita berseru. Stansa yang kedua ya, Indonesia bahagia. Iya. Bahagia itu damai sejahtera. Iya, iya. Ya, iya, setuju ya? betul, setuju. Bahagia itu damai sejahtera. Untuk sampai bahagia dan damai sejahtera, stansa pertama, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Iya. Ya, pertama harus bersatu dulu. Untuk sampai pada tujuan bahagia, Iya, harus harus bersatu. Agar nanti stansa ketiga, marilah kita berseru, Indonesia abadi. Nah, kita kan mau 100 tahun, mau tahun emas kita. Iya. Inilah sebetulnya simbolik-simbolik yang dihadirkan oleh Gereja Katolik, tapi juga sekaligus mau dijadikan perjuangan untuk menghadirkan historisitas bahwa kita mau cinta tanah air, kita mau cinta Tuhan dan sesama lewat lingkungan hidup yang tidak rusak, agar kita boleh sama-sama menghadirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebetulnya yang mau dihadirkan. Kenapa? Kemudian juga gereja juga harus menjunjung Pancasila. Dan bagaimana kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila yang sekarang kita mengalami krisis. Iya, betul. Ya kan, yang kemarin kita lihat, aduh ini krisis apa? Ya keluarga, tapi apa krisis nilai? Nilai. Orang merelativir agama. Iya. Ya kan, merelativir agama. Takut sama pimpinan, takut sama uang. Uang menjadi daripada Tuhan, mamon atau berhala baru kan. Ini kan yang sebenarnya menjadi tantangan kita. Nah, maka gereja baik yang ke dalam kita juga harus introspeksi, tapi kita keluar. Ada hal-hal yang menarik dari Saki yang saya terima, ada 2 poin paling tidak. Satu, gereja Katolik itu selalu dinanti
Seperti Nah, kata Pak iya, Yunarto kemarin. iya. Apa ini? Iya. Teman-teman Katolik bikin Mau apa nih? apa nih? Kita ikut nih. Kita ikut. Artinya apa? Lalu Iya. yang kedua, ini kan ini. Yang kedua saya juga melihat bahwa Katolik Indonesia itu anomali. Kita kecil, tapi kok kompak Iya, sebenarnya. betul, Mau betul. kita bilang di dalam kayak gimana, kita kompak, anomali dan Nah, apa ya? satu kata, satu perintah. Saya pernah ketemu sama teman-teman dari Filipina Ya, yang OC Filipina dan nah, di Korea Korea Selatan. Selatan. Beda. Kita pernah menyelenggarakan Asian Youth Day dan Hmm. di tempat saya di Akademi Angkatan Udara. Itu saya melihat beda, nafas rohnya itu beda. Di sana waktu di Korea sebelum Indonesia apa-apa uang. Oh gitu. Indonesia apa-apa adalah kesatuan, Kesat. ketulusan hati, keramah tamahan. Itulah the resilience of Indonesia. Itu kekuatan resilience-nya Indonesia. Jadi gotong royong, ikatan, persatuan Iya, iya, dalam betul. perbedaan itu sudah terjalin. Iya, iya. Indonesia tidak seperti negara lain ya untuk menghadirkan bahasa Indonesia. Coba kemarin waktu KTT ASEAN mau pakai bahasa Melayu nggak bisa. Bahasa Melayu mau dinaikkan nggak bisa. Kenapa? Di Melayu itu masih ada Cina, masih Iya, iya, ada segala macam masih bahasa. ada India, tetapi pakai bahasanya kerap kali Inggris. Iya, bahasa persatuannya bingung. Bingung mau pakai bahasa Melayu kadang-kadang kecampur sama Inggris. Indonesia not. Iya, itulah makanya banyak negara juga yang merasa itu apa? Indonesia pun ketika kita merdeka itu tidak ada negara lain seperti Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, bisa dikasih dari koloni. Kita tidak, kita Iya, kita merebut. berjuang sendiri. Kita merebut. Mm-mm. Kita merebut dan itulah sebenarnya resilience Indonesia. Jadi Indonesia kalau dibilang kamu itu nanti sebentar lagi jeblok ya. Sebenarnya kenapa kita kuat? Karena kita itu ada tantangan. Seperti pada saat umat perdana ya, Katolik perdana, umat Kristiani perdana, kan digenjot terus sama Romawi kan? Iya. Hidup. Iya. Nah, sebaiknya menurut saya ada blessing in disguise. In disguise-nya kita ya masih kita berjuang soal intoleransi, kita berjuang dengan macam-macam perekonomian yang tidak berpihak pada rakyat gitu kan ya. Lalu korupsi, lalu patronase, feodal gitu ya. Iya. Lalu juga ada gurita-gurita yang sekarang disebut oligarki gitu kan. Itu musuh-musuh kita. Karena kita sudah punya demokrasi Pancasila, keterwakilan ya kan, keterpilihan berdasarkan mufakat begitu. Nah, ini yang bisa hilang ketika tenaga yang kecil tapi kreatif ini hilang. Maka saya tetap boleh berpengharapan bahwa dengan Saki ini kita tetap menjadi komunitas kecil alternatif yang berpengharapan. Ya. Dan memberikan kreativitas dalam gerakan itu sebenarnya. Meskipun kita juga berat ya, tidak mudah saya ngomong begini nggak gampang. Iya, betul. Dalam tugasnya untuk pertahanan dan keamanan, bagaimana menciptakan perdamaian? Ya, kata perdamaian itu kan kalau di pertahanan kan kalau mau berdamai siap perang gitu kan. Tetapi paling tidak kita dari DNA-nya Gereja Katolik itu selalu membawa damai. Iya. Ya, kita punya tokoh yang membawa wajah kedamaian itu kan Fransiskus Assisi ya. Iya. Dengan doanya Tuhan, jadikanlah daku pembawa damai. Dan damai itu pada saat benci, jadikanlah aku membawa apa. Ketika ada ketakutan, berilah aku kekuatan untuk berani. Itu sebenarnya kekuatan roh kita. Jadi DNA-nya Gereja Katolik itu kan mestinya membawa damai. Ketika kami dikumpulkan oleh Tahta Suci untuk ikut simposium dan seminar tentang hukum humaniter, judulnya juga Tuhan jadikanlah daku anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, jadikanlah kami damai. Itu. Jadi Dona Nobis Pacem. Jadi tema-tema juga dari Yohanes Paulus II tentang bagaimana militer dunia itu harus menciptakan perdamaian. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia itu operasi militer untuk perang itu hanya 7 doktrin, 6 atau 7, mungkin saya akan agak keliru, tapi antara 6 dan 7. Tapi operasi militer selain perang, military operation other than war,
Jadi operasi militer selain perang itu ada 14. Menjaga perdamaian dunia, untuk mencegah bencana alam, untuk memberikan ketahanan pangan seperti di sini. Itulah sebetulnya perjuangan-perjuangan dari tentara. Maka sebenarnya tentara bukan hanya kalau sekarang nanti ya termasuk RTL kita ya, Nah, tindak lanjutnya. Jangan hanya sekedar taat, tapi dia butuh tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab ini, sebagaimana juga inspirasi kitab suci pagi hari ini, kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih sebagai langkah-langkah aksi untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu sebetulnya yang juga menjadi tugas menjadi pewarta damai, tanggung jawab. betul. Tanggung jawab, kata Iya. tanggung jawab itu penting. Mm. Bukan isi di luar tanggung jawab Iya. percetakan gitu ya. Ya Romo, ini kadang-kadang kalau TNI Polri itu kan kita itu harus taat pada atasan. Tapi kadang-kadang apakah juga bisa ketemu berbenturan dengan Pasti. keimanan Katolik Pasti kita? kan ada namanya conflict of interest Iya. ya pasti. Ah. Tapi justru di situ kan kita punya tuntunan yang namanya Sabta Marga. Hmm. Sabta Marga itu yang pertama bukan soal taat pada pimpinan. Taat pada pimpinan itu pada marga kelima. Nah ini kan harus dipahami betul. Kita memang taat, ya, tetapi kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Moralitas. Sabta Marga, Marga 1, 2, 3 itu bicara soal tanggung jawab. Maka kita punya moralitas yang hebat di TNI. Juga di kepolisian, Tribrata, dan Catur Prasetya. Itu sudah mengatur itu semua. Jadi kita kan hidup di ada aturan tata moral ya. Nah tata moral kita ada di dalam Sabta Marga untuk TNI ya. 8 wajib TNI dan Sumpah Prajurit ya. Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Itu berurutan. Dan Sabta Marga pun 1, 2, 3 itu adalah moral tanggung jawab. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Jadi pertama-tama kita menghadirkan pembumian nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara bukan sebagai tentara loh. Iya, iya. Sebagai warga negara. Yang kedua, kami patriot. Pembela ideologi bernegara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Itu ideologi. Jadi kita menjadi patriot. Ketiga, kami adalah kesatria Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu jelas. Jadi kalau kita mau mengatakan, nah baru yang keempat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa. Dari yang kelima, itu baru soal ketaatan pada pimpinan. Nah sebenarnya kita di situ kan kita bisa melihat. Jadi sebenarnya kita mestinya harus lepas hanya dari sekedar solutif pragmatis, tetapi juga mampu untuk bisa berpikir jauh ke depan. Dengan hierarki ya, karena di jenderal itu dia lebih umum, dia harus mampu untuk bisa punya pemikiran yang komprehensif, maka disebut general. Lalu para medium perwira menengah ya, itu medial officer ya. Jadi dia ada di tengah untuk bisa membuat strategi-strategi gitu kan. Nah, lalu ada perwira yang di bawah itu first officer. Jadi perwira pertama ya. Ada letnan 2, letnan 1, kapten itu yang dia main untuk wawasan pelaksanaan di lapangan. Nah, yang membuat mulai strategik itu ada di middle. Manajernya itu ada di kompol atau mayor, letnan kolonel atau AKBP, lalu juga kombes atau kolonel gitu. Nah, itu sudah ada aturannya. Nah, disitulah sama juga di gereja ada hierarki juga gitu. Nah, sebetulnya kan hierarki ini kan semua ada tatanan, yaitu moralitas pada kalau kami di tentara TNI ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Lalu di polisi ada Tribrata dan Catur Prasetya itu seperti itu. Nah, setelah selesai Saki ini, apa harapan Romo ke depannya? Ya, tentunya kita jalan bareng itu sinergitas ya. Kata sinergitas menjadi sesuatu yang penting. Dan kita mau benar-benar ya kita tuh punya mindset yang berubah. Pertobatan itu keluar dari zona nyaman. Pertobatan itu adalah bertolaklah ke laut yang dalam. Iya. Duk in altum. Lalu berani untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Ya, ikan itu adalah apa? Berani untuk buat saya, bahasanya saya, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa orang beriman. Itulah tugas seorang pastor. Ya. Itu sih, nggak lebih. Bukan pangkat, bukan kedudukan kerap. Orang ya bisa aja kan salah melihat, romonya tuh ambisi, pengen jadi kolonel, pengen jadi jenderal itu.
Dia cuma diam saja. Itu bukan saya. Saya adalah anak kandung gereja Katolik yang mendapatkan tugas profesi sebagai seorang imam pertama, kemudian hadir sebagai tentara yang sungguh-sungguh mencoba terus menghayati Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Itu aja. Apakah romo-romo yang melayani TNI Polri itu harus juga seorang militer atau seorang polisi? Sekarang nyatanya seperti itu. Oh, Ya, karena itulah yang sebetulnya memudahkan ya. Ya selalu ada plus minus ya. Plus minus ya. Ya minusnya ya mungkin kayak bukan Romo gitu kan. Orang kan Iya. punya ya gitu kan. Tapi sebenarnya plusnya banyak karena plusnya itu kita bisa masuk ya. Ya, bahasanya kita nggak akan pernah bisa tahu apa persoalan itu kalau kita tidak ada di dalam. betul, 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 betul. Dengan ada di dalam, tapi tidak larut dan hanyut. Ya, Ya, kita larut sebagai garam, tapi mengasinkan. ya, Tapi jangan ya. sampai lalu malah hanyut. Malah ikut, Nah, itu iya, dia. ikut arus. Itu sih sebetulnya kan tantangan-tantangan yang roh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu kan juga terjadi karena Tuhan Yesus saja mengingatkan itu setan itu kan tidak tidak lari dia hanya cari kesempatan baik untuk nanti godain kita kan begitu. Iya. Bahasanya kitab suci seperti itu. Nah, dalam keseharian kan kita juga banyak tantangan, bahkan juga ya kita kok rasanya penat gitu ya. Kok makin lama ekonomi makin susah gitu Iya, kan, iya. cari kerjanya berat Iya. gitu. Seperti itu ya, lalu apa untuk gizi baik saja tidak mudah gitu kan. Stunting kan masih ada stunting di masyarakat kita. Betul, meskipun masih makin menurun ada ya. sih. Itu kan berarti tanggung jawab. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai apa yang bisa gue dapat nih, tapi apa yang bisa aku beri itulah. Sebetulnya moralitas kayak gitu. Nah, itu yang perjuangannya kita sebagai umat Katolik. Oke, di akhir daripada perbincangan ini, ada pesan apa yang ingin Romo sampaikan, terutama setelah Saki ini berlangsung? Pertobatan mulai dari diri sendiri, mulai dari mindset, ya. Jadi metanoia ya. Metanoia. Metanoia itu kan kita harus bertobat setiap hari, kita bertobat. Kadang-kadang orang enggak, saya dosa apa sih? Kita mindset kita berdosa kalau kita mengabaikan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Iya. Mulai dari tergerak oleh belas kasih, sehingga hati kita pasti akan gelisah. Dan mohon tetap hati gelisah supaya kita itu mau dukin altum. Kalau kita aku fine aja kok, oke, itu nggak akan ada perubahan. Iya, iya. Tapi perubahan akhirnya juga membutuhkan perubahan dari yang pribadi metanoia ini, struktur dan kultur. Itu lebih nggak gampang lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar wacana, tetapi suatu gerakan. Sebagaimana juga kita mau melangkah bersama itu kan gerak. Iya. Bergerak untuk menemukan tugas dan tanggung jawab gereja di tengah masyarakat. Gitu. Itu yang sebetulnya harapan ya. Kalaupun ya harapannya kan kita siapa sih kita gitu kan. Tapi kita tetap adalah orang yang diutus Tuhan untuk mewartakan warta kerajaan Allah, bukan di tengah domba-domba yang sudah baik, tapi ke tengah serigala. Iya, betul. Gitu. Jadi pesannya ya terus teguh dalam berpengharapan, juga di dalam persiarahan kita sesuai juga dengan tema Jubileum Agung 2025 ini. Kita juga mensyukuri di akhir Jubileum Agung kita menyiapkan diri untuk sidang agung. Semoga ini menggerakkan kita untuk bertobat, juga termasuk pertobatan ekologis, pertobatan terhadap lingkungan hidup, tetapi juga bergerak untuk bisa dengan rendah hati, dengan semangat rekonsiliasi, dengan pengampunan, kita boleh dikuatkan oleh Roh Tuhan. Itu aja. Terima kasih Romo Yos. Sama-sama. Terima kasih. Demikianlah Sobat Komsos perbincangan kita dalam Lentera Saki 2025 ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program